Perkenalkan, nama saya Sumarji selaku Dukuh Merican, Kelurahan Catur Tunggal, Kapanewon Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi awal saya menjabat Dukuh di perjalanan tahun 2014, saya langsung mendapatkan penghargaan dengan Kampung Kumuh. Itu merupakan satu tantangan tersendiri. Kami juga heran lah, dari situ memotivasi kami selaku Dukuh bagaimana supaya wilayah kita itu tidak dianggap kumuh. Cerita masalah Kampung Merican khususnya di wilayah Pringgondani, bantaran sungai, bahwa dulu wilayah Pringgondani terutama di bantaran sungai itu memang sangat padat sekali dan terlihat kumuh. Karena dulu memang semua rumah-rumah yang berada di bantaran itu nempel di bibir sungai, kan tidak ada akses seperti sekarang. Kemudian juga ekonomi masyarakatnya semua mereka harus naik ke atas supaya bisa mencari nafkah ataupun bekerja. Kemudian juga keterbatasan dulu, tidak ada akses yang memenuhi untuk kegiatan masyarakat atau ruang terbuka publik. Bahkan juga di RT 24 itu tidak bisa atau tidak mau petugas penarik sampah itu mengambil sampah karena memang kontur tanah yang begitu curam sehingga tidak ada kendaraan atau penarik sampah itu yang mau mengambil sampah di RT 24 RW 8. Makanya dulu di pinggiran sungai Pelang atau Gajah Wong ini ada tobong asap untuk pembakaran sampah warga masyarakat di RT 24. Kemudian dulu belum ada warung-warung karena ataupun tempat usaha masyarakat seperti sekarang. Ekonomi itu sama sekali belum bisa tumbuh karena memang semuanya rumah-rumah menempel ke sungai dan bahkan limbah rumah tangga mereka juga ada yang dibuang ke sungai Serang seperti itu. Jadi di tahun sebelum saya menjabat dulu memang pemerintah Kabupaten Sleman sudah pernah merencanakan penataan bantaran Sungai Pelang ini sampai dengan Gajah Wong atau dari Selokan Mataram sampai dengan Museum Avandi. Nah, mungkin dulu masih keterbatasan anggaran, kemudian juga mungkin kurang sosialisasi atau pemahaman masyarakat untuk ditata ke depan menjadi baik, sehingga belum bisa terrealisasi. Nah, kemudian di era saya menjabat, alhamdulillahnya kami merespon, kemudian di tahun 2015-16 kami berproses di segmen pertama karena wilayah kami ada 3 kali pengerjaan. Dari yang pertama, segmen pertama itu ada di wilayah sebelah sisi utara, ada di RW 6, itu menggunakan anggaran dari pemerintah kabupaten. Dulu baru bisa menerapkan program Kotaku dengan 3M, artinya mundur, munggah, menghadap ke kali, madep kali, atau mundur, naik, menghadap ke sungai. 3M program Kotaku. Kami memang harus turun langsung ke masyarakat, memberikan edukasi, kemudian juga membuat gambaran bagaimana satu wilayah itu bisa tertata dengan baik, dengan fasilitas penunjang termasuk infrastruktur, terutama jalan. Kalau di pinggiran sungai itu ada jalan, tentunya secara ekonomi akan mendongkrak. Kemudian juga jalan itu juga multifungsi, bisa digunakan untuk rapat-rapat warga pinggiran sungai, kemudian juga udah beberapa kali digunakan untuk pesta pernikahan warga kami juga. Dan itu akhirnya mereka mendapatkan respon, tanggapan positif dari warga masyarakat, apalagi program ini dibiayai oleh pemerintah. Jadi pemerintah kabupaten mendanai penataan khususnya rumah-rumah warga, dan alhamdulillahnya program penataan bantaran sungai ini menggunakan sistem swakalola. Jadi masyarakat itu dilibatkan langsung untuk
mengarsiteki atau mengangan-angan rumah yang diinginkan seperti apa. Kita didampingi oleh konsultan, sehingga masyarakat ini juga sudah merasa senang sesuai dengan pengharapan mereka. Ya memang pertama awalnya tentu mereka ada pro dan kontra ya pasti, karena memang kekurangan tahu informasi mereka atau keraguan mereka, dan mungkin juga dulu sudah dianggap nyaman dengan tempat seperti itu. Tapi kami kembali berpegangan dengan mendapatkan SK Kumuh itu sendiri. Kemudian juga memang pemerintah sudah merencanakan untuk menata supaya bantaran sungai ini betul-betul tertata dengan baik. Keduanya juga menjaga ekosistem sungai itu sendiri, karena dengan munggah menghadap ke sungai itu diharapkan tidak lagi ada namanya pembuangan sampah secara liar. Dan disitulah akhirnya warga mulai sadar bahwa dengan adanya proses penataan ini manfaatnya sangat luar biasa yang akan dirasakan oleh mereka. Alhamdulillah sekarang IPAL-nya sudah bertambah. Dulu cuma ada 2, yang sini masih dibuang di sungai. Sekarang sudah punya 2 IPAL tambahan lagi yang khusus mengcover di RW 8. Jadi sekarang semua sudah tidak ada yang secara langsung membuang limbah kotoran rumah tangga ke sungai, tapi diolah dulu melalui IPAL komunal. Kemudian juga sekarang alhamdulillah sudah tidak ada lagi di saat musim hujan warga kami yang kebanjiran. Kalau dibangun talutnya belum ditinggan, saya itu tiap hujan mesti selalu standby di bantaran sungai. Alhamdulillah sekarang sudah bisa tidur nyenyak. Makanya kami sangat berterima kasih sekali. Warga sudah tidak ada khawatir tatkala musim penghujan, semuanya bisa mandali seperti itu. Ya, untuk dampaknya, kalau dulu sebelum ada ini penataan seperti ini, hampir setiap tahun kena banjir, bahkan sampai ketinggian itu 1,5 meter banjirnya. Dan saya pernah untuk kejadian yang sekitar tahun 2006 itu banjir itu sampai menghanyutkan motor-motor ini. Iya, banjirnya menghanyutkan motor-motor itu. Ya, alhamdulillah dengan penataan ini sekarang sudah tidak pernah banjir lagi. Untuk dampak ekonomi juga jelas ada. Yang dulunya kita tidak punya akses jalan itu tidak bisa membuat semacam kegiatan penjualan seperti istri saya ini jual tomsel, dan mungkin di tetangga kita jualan es dan sebagainya. Itu sekarang sudah banyak yang bisa jual makanan, minuman maupun sembako di tepi jalan ini. Untuk perawatan memang kami serahkan ke warga masyarakat lingkungan. Jadi di sini supaya asri, kalau dulu di sini di pinggiran sungai itu ditanami bambu kuning dengan tanaman serai. Sekarang kita rubah untuk ketahanan pangan. Jadi sepanjang bantaran sungai ini sekarang kita tanami untuk tanaman sayur, sehingga ada nilai manfaatnya untuk masyarakat, sehingga juga warganya secara ekonomi juga akan efisiensi dalam rumah tangganya karena bisa memanfaatkan lahan yang ada di bantaran sungai ini kan. Jadi selama saya menjabat banyak kegiatan yang sudah kami lakukan, termasuk kami sudah membentuk KWT atau kelompok wanita tani. Dulu menjadi inspirasi saya itu di tahun 2014. Saya karena warga kami itu dulu banyak yang mengasong sebelum ada teknologi canggih seperti sekarang ya. Itu banyak mengasong jualan makanan door to door untuk memenuhi kebutuhan para anak kos yang ada di sini. Di situ menjadi inspirasi saya bagaimana meningkatkan ekonomi warga masyarakat kami itu dengan modal yang sama, tapi yang nanti akan mendapatkan penghasilan yang lebih lah. Makanya dulu kami ajukan untuk mendapatkan
kepelatihan memasak maupun olahan itu, sehingga diharapkan dengan keterampilan itu ekonomi warga masyarakat kami akan meningkat. Nah, dari di situ kami usulkan di kelurahan, ternyata kami itu harus bergabung ke kegiatan KWT, kelompok wanita tani. Lah dulu kami juga nggak tahu kelompok wanita tani apa, karena memang di sini itu tidak ada pertanian. Sejak saya kecil itu tidak mengenal pertanian. Nama saya Bu Nur Handayani, saya Ketua KWT Sri Kandi Mrican Catur Tunggal Dipok Sleman. Pertama kali itu kita sebenarnya hanya hobi dulu. Kemarin itu ada banyak ibu-ibu hobi untuk bertanam sayur dan juga mereka mempunyai olahan untuk disajikan anak-anak kos. Kebetulan di sini semua warga hampir 9% punya kos-kosan. Untuk itu Bapak Dukuh tuh membentuk suatu kelompok. Nah, kelompok itu agar apa yang dikelola ibu-ibu, baik itu olahan atau tanaman, bisa lebih bagus dari biasanya. Ada peningkatan nilai jualnya seperti itu. Satu hal, di sini sudah tidak ada lahan yang luas. Dengan bertanam ada ruang lingkup hijau, kita bisa menyumbangkan udara meski sedikit yang segar pada warga kami. Yang kedua, dengan tanaman ini kita bisa ibu-ibu senang karena mengirit belanja. Dengan menanam di rumahnya masing-masing, saya yakin mereka bisa irit belanja dan bisa berbagi dengan keluarga yang lain dan tetangga yang lain. Jadi alhamdulillah dengan adanya penataan bantaran sungai ini, kami sudah memiliki bank sampah atau BS Arjuna, yang mana ini dengan adanya bank sampah ini betul-betul kami meminimalisir sampah rumah tangga bisa kita manfaatkan, baik kita gunakan secara langsung maupun kita jual. Kemudian juga kami dengan BS Arjuna itu atau bank sampah Arjuna ini juga sudah membuat satu percontohan untuk pembuatan ekoenzim, yang mana ekoenzim itu penting sekali untuk kawasan padat penduduk, untuk mengurangi kerak-kerak dalam jaringan limbah rumah tangga, sehingga jaringan nanti yang masuk ke IPAL komunal maupun setelah itu buang ke sungai itu sudah benar-benar tingkat aman. Sekarang kami betul-betul merasakan manfaat yang sangat luar biasa. Sarana prasarana pendukung yang dulu tidak ada sekarang semuanya tercipta, bahkan sekarang menjadi asri, nyaman, rapi, indah, bahkan ekonominya tumbuh. Dulu kami hampir tiap hari melihat ada orang buang sampah dari kampung sebelah atau lewat. Sekarang bisa dilihat sungai ekosistemnya berjalan dengan baik. Kemudian juga ruang terbuka publik sebagai sarana bermain anak juga sekarang tercipta, ada di RTP Gatut Kaca ini. Dulu memang nggak ada, sekarang ada wadah atau tempat untuk mereka berkegiatan bersama. Nah, kemudian juga secara bertahan dan pasti ekonomi warga kami yang ada di bantaran sungai ini sekarang bisa tumbuh dengan baik.